Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang sifat datangnya. Au zikru maji'illahi subhanahu wa ta'ala li faslil qada baina ibadihi ala ma yaliku bijalalih. Penyebutan sifat datangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan ketetapan di antara hamba-hambanya dan datangnya tentu sesuai dengan keagungannya. Ada 4 ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa Allah itu punya sifat datang. Allah memiliki sifat fi'liyah yaitu datang. Yang pertama disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Qala Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali an ya'tiyahumullah, kecuali datangnya Allah kepada mereka. Fi dhulalin minal ghamam. Nah, dalam naungan awan. Nanti kita akan bahas huruf fi di sini ya. Fi dhulalin minal ghamam. Dalam naungan awan wal malaikah. Dan juga para malaikat datang wa qudiyal amru dan diputuskanlah segala perkara. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, ya ini dalil yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menegaskan bahwa Allah itu punya sifat datang. Nah, atau al-ityan ya. Di sini kata ayyatiyahum, ata ya'ti al-ityan. Ata ya'ti itu juga artinya datang. Nanti di dalam surah yang lain disebut ja'a yaji'u ya. Di 2 ayat pertama, satu dalam surah Al-Baqarah, yang kedua di dalam surah Al-Fajr, dalam surah Al-An'am ayat 158 juga menggunakan kata ata ya'ti ya. Mari kita perhatikan di ayat 158 surah Al-An'am, Allah Ta'ala mengatakan hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Nah, artinya yang mereka tunggu-tunggu tiada lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawanya, atau kedatangan Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kedatangan sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Nah, di dalam ayat ini juga digunakan kalimat ata ya'ti. Nanti di surah Al-Fajr ja'a ya. Nanti apa bedanya sih ata ya'ti dengan ja'a yaji'u? Nah, sebelum itu di ayat 210 surah Al-Baqarah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, di situ tadi disebutkan tidaklah yang mereka nanti-nantikan itu melainkan adalah kedatangan Allah kepada mereka. Tadi diterjemahkan fi zulalim minal ghamam, di dalam naungan awan. Coba perhatikan, pikirkan ya. Allah datang di dalam naungan awan. Di dalam itu berarti lebih besar atau lebih kecil? Berarti Allah lebih kecil. Nah, ini hati-hati dalam menerjemahkan ayat ini ya. Memang nanti orang akan berpikiran, oh kalau begitu
Allah lebih kecil daripada naungan awan, daripada awan itu sendiri. Sehingga akhirnya mereka menolak gitu. Jadi yang datang itu bukan Allah. Kalau yang datang Allah, lalu Allah berada di dalam naungan awan, ini tidak mungkin. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga mereka mentakwil ayat ini di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bahwa yang datang itu adalah perintah Allah. Yang datang itu adalah azab Allah, bukan zatnya. Sementara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mereka meyakini bahwa yang dimaksud ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamam, yang datang adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata fi di situ maknanya bukan makna zarfi. Laisa al makna zarfiyah, tapi maknanya makna kata fi ya di dalam ayat ini, kata saya Ibnu Al-Utsaimin ya, artinya adalah bimakna ma'a ay al-musahabah. Al-musahabah. Bukan ma'iyah, bukan zarfiyah. Bukan. Apa bedanya kata fi bil makna al-musahabah dengan fi bimakna az-zarfiyah? Nah, kalau fi bimakna az-zarfiyah artinya tadi Allah datang di dalam naungan awan. Ini tidak mungkin. Secara akal tidak mungkin. Secara dalil juga tidak mungkin. Loh kan dalilnya ini mengatakan fi dzulali minal ghamam. Iya. Begitu ayatnya, tapi makna fi di situ bukan zarf. Tidak menunjukkan tempat. Jadi Allah datang berada, tempatnya berada di bawah naungan awan. Tidak begitu. Tapi makna fi di situ adalah lil musahabah, yang artinya ma'a gitu. Jadi ya tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu, melainkan adalah hanya kedatangan Allah Subhanahu wa taala yang akan datang bersamaan dengan naungan awan, itu maksudnya. Nah, kalau maknanya ini bersamaannya bukan di dalam, beda atau tidak? Secara makna beda. Kalau di dalam berarti ada isyarat bahwa Allah lebih kecil daripada naungan awan. Tapi kalau bersama itu tidak menunjukkan Allah lebih kecil. Allah tetap dalam keagungan dan kebesarannya, cuma datangnya bersamaan dengan awan, naungan awan. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gitu. Nah, begitu nanti juga malaikat akan datang pada hari kiamat ke muka bumi ini. Para penduduk langit turun ke dunia. Malaikat penduduk sama'ud dunia, kemudian penduduk langit kedua, penduduk langit ketiga, penduduk langit keempat, dan terus mereka semua turun ke dunia. Nah, untuk melaksanakan tugasnya tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan datang. Tujuannya apa? Untuk memutuskan segala perkara. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentu peringatan dari Allah taala untuk kita semua bahwa nanti pada hari kiamat ya, di mana Allah akan datang turun, nah, untuk tadi memutuskan seluruh perkara hamba-hambanya. Nah, ini peringatan. Kelak nanti kita akan berada dalam situasi seperti itu. Syekh Al-Fauzan sendiri mengatakan ini merupakan ancaman lil kufarit tarikin liddukhuli fi al-Islam. Ini ancaman bagi orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam, yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi yang mereka tunggu itu hanya kedatangan Allah kelak nanti di hari akhir untuk tadi
menetapkan segala keputusan, segala perkara di antara mereka pada hari kiamat. Fayujazi kullu amilin bi amalih. Maka setiap orang yang beramal akan dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu Syekh Harras rahimahullah mengatakan bahwa pada ayat ini ada penetapan dua sifat dari sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ityan. Yang pertama al-ityan di dua ayat pertama ya. Nanti ada al-maji. Maji itu juga datang artinya, tapi nanti di surah Al-Fajr ya, di ayat yang ketiga. Nah, di mana Ahlussunnah wal Jamaah mengimani hal tersebut ala hakikati. Allah datang, hakikatnya datang, gitu. Mereka meninggalkan takwil, menjauhi takwil. Karena takwil itu sesungguhnya adalah penolakan, pengingkarannya, ilhad wa ta'til. Gitu. Tapi memang ada orang-orang yang mentaktil. Ya tentu ini mereka di luar paham ahli sunnah wal jamaah. Di zaman belakang ini, fi at-tarikh al-mu'asir ya, di era modern kontemporer ini ada tokoh yang disebutkan oleh Syekh Harras ya. Namanya Zahid Al-Kausari. Zahid Al-Kausari ini banyak produktif ya, cukup produktif nulis kitab beliau. Banyak bukunya lumayan ya. Nah, beliau memberikan catatan penting dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi yang berjudul Al-Asma wa Sifah. Ketika menerangkan tentang datangnya Allah Subhanahu wa taala, dia mengutip perkataan Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari ini salah satu tokoh Mu'tazilah yang punya tafsir Al-Kasyaf namanya. Zamakhsyari. Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah datang itu innallaha ya'ti bi adzabin fil ghamamil ladzi yantaziru minhu ar-rahmah. Allah datang dengan azab yang ada di awan itu, di mana mereka menunggu rahmat, tapi ternyata yang datang adalah azab. Maka datangnya azab di saat mereka menunggu rahmat itu lebih mengerikan. Orang lagi nunggu rahmat, ternyata yang datang azab. Nah, itu kata Az-Zamakhsyari yang dikutip oleh Zahid Al-Kausari. Nah, begitu juga Fakhruddin Ar-Razi, yang Imam Ar-Razi menulis kitab Mafatihul Ghaib ya. Tafsir Ar-Razi itu cukup besar ya tafsirnya. Beliau juga menjelaskan bahwa yang dimaksud datang itu adalah perintah Allah, an ya'tiyahum amrullah. Nah, tapi ini dikritik keras oleh Syekh Imam Al-Harras tadi. Ini merupakan sikap ta'til. Ta'wil ini menunjukkan ilhad dan ta'til. Gitu. Jadi kamu lihat, coba perhatikan si Zahid Al-Kausari ini mengutip dari pendahulunya dalam mentaktil gitu. Dalam melakukan taktil terhadap ayat Allah Ta'ala, menolak kalau dikatakan Allah datang. Padahal ayat tadi itu jelas sekali menunjukkan bahwa yang datang itu Allah zatnya, dan tidak menerima takwil. Ayat yang pertama surah Al-Baqarah itu isinya merupakan ancaman atas orang-orang yang terus-menerus dalam kekufuran, dalam penentangan dan mengikuti syaitan, bahwa mereka itu tidak lain hanya menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala yang datang bersamaan dengan naungan awan tadi. Untuk apa datang? Menetapkan segala keputusan, dan itu terjadi pada hari kiamat. Nah, jadi Syekh Harras mengkritik Zahid Al-Kausari ya, yang mengutip pendapat pendahulunya yang mentaktil atau melakukan ilhad terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu di luar paham Ahlus Sunnah. Nah, sementara dalam ayat ke-158 surah ya, Al-An'am, di situ diterangkan tidaklah mereka itu menanti-nanti, melainkan yang mereka nanti-nantikan datangnya adalah kedatangan malaikat. Untuk apa? Untuk liqabdi arwahihim,
untuk mencabut nyawa mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat 50 ya, Allah Ta'ala mengatakan, walau taro id yatawaffal ladina kafaru al-malaikah. Jika engkau melihat ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya, diwafatkan oleh para malaikat, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat itu memukul wajah dan punggung mereka, wazuqu azabal harik, dan mereka mengatakan rasakanlah oleh kalian azab yang panas. Wazuqu azabal harik. Al-Anfal 50. Nah. Dalam surah Al-An'am ayat 158 ini Bapak Ibu ada 3 yang akan datang. Malaikat, Allah, dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi disebutkan kan illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Nah, malaikat datang untuk mencabut nyawa. Nah, sehingga ketika nyawa mereka sudah di kerongkongan tidak lagi ada kesempatan untuk taubat. Maka dalam surah An-Nisa ayat 18 Allah mengatakan laisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu bukanlah untuk orang-orang yang melakukan keburukan. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qal inni tubtul an. Sampai ketika ya kematian sudah datang mendekat kepada mereka, ya nyawa sudah di kerongkongan dalam tanda kurung. Qala inni tubtul an. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, sungguh aku bertaubat sekarang. Nah, ini enggak diterima udah karena nyawa sudah di kerongkongan. Malaikat itu datang untuk mencabut nyawa. Kemudian Allah sendiri datang, gitu. Untuk apa Allah datang? Menetapkan perkara. Si fulan bagaimana? Si fulan masuk surga atau neraka? Si fulan neraka dulu atau surga dengan seterusnya. Siapa yang masuk surga langsung dan seterusnya? Itu Allah putuskan. Allah sendiri datang. Nah, untuk tadi menjelaskan siapa mendapat apa, siapa bagaimana nasibnya, gitu. Nah, yang ketiga, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu juga akan datang. Ya. Jadi, au ya'ti ba'du ayati rabbika. Nah, yang dimaksud tanda kekuasaan Allah di sini apa? Sebagian ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini maksudnya tola'ati samsu min maghribiha, matahari terbit dari barat. Nah, ketika itu fa inna taubata la tuqbalu. Sesungguhnya taubat tidak bisa tidak diterima. Nah, telat dan waktu itu tidak ada satupun manusia yang bisa selamat. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Nah, ayat ini juga merupakan peringatan kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, diberikan peringatan mereka agar jangan sampai apa? Jangan sampai terlewatkan waktu-waktu untuk bertaubat. Nah, nanti ada saat di mana ketika mereka mau taubat sudah nggak bisa, tidak bisa menyelamatkan diri mereka, walaupun mungkin mereka punya alasan ya, tapi tetap mendustakan. Nah, itu nggak bisa selamat kalau datang tanda kekuasaan Allah, yaitu terbitnya matahari dari barat. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in ya. Syekh Al-Fauzan juga sama dengan Syekh Ibnu Utsaimin ya. Jadi beliau menjelaskan yang dimaksud datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu, maksudnya adalah tulu'us syamsi min maghribiha wa dzalika ahadu asrati sa'al kibar. Itu termasuk salah satu tanda besar akan datangnya kiamat. Saat di mana ugli qababu at-taubah, ditutup pintu taubat, fala tuqbal, taubat seseorang tidak lagi diterima. Nah, ini enggak mungkin lagi ditakwil gitu. Yang datang itu ya Allah, yang datang para malaikat, yang datang apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu akan datang. Apa yang dimaksud tanda-tanda tadi? Terbitnya matahari dari barat. Nah, yang disebutkan di dalam ayat ini ya. Itu. Nah, sementara dalam surah Al-Fajr ayat 20-21 kalimatnya beda. Kalla idza dukkatil ardu dakkang dakka wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Jangan demikian. Jadi ayat ini menegur ya orang-orang yang tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin, tidak ngopeni anak yatim, serakah terhadap harta. Nah, itu diingatkan. Dengan apa? Dengan adanya saat di mana nanti bumi ya digoncangkan, berturut-turut digoncangkan, yaitu kejadian hari kiamat. Nah, pada saat itulah Allah datang, malaikat datang bersop-sop. Malaikat sop pertama dari langit pertama, sop kedua langit kedua dan seterusnya. Dan Allah juga datang. Apanya yang datang? Para ulama Ahlus Sunnah mengatakan yang datang adalah zatnya, bukan azabnya, bukan perintahnya. Nah, makanya kalau ada kata ata atau jaa ya secara mutlak itu artinya yang datang adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disebut secara muqayyad berarti yang datang adalah rahmat Allah atau kitab Allah misalnya. Itu. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan al-ityan wal maji'u al-mudhaf ilaihi subhanahu nau'ani. Datang yang disandarkan pada Allah itu ada dua macam. Ada kedatangan yang sifatnya mutlak, ada kedatangan yang sifatnya muqayyad. Kalau mutlak artinya yang datang zatnya Allah, kalau muqayyad ya tergantung kedatangan itu dikaitkan dengan apa. Misal dalam hadis katakan hatta ja'allahu birrahmati wal khair, sampai Allah datang dengan rahmat dan kebaikan. Atau dalam Al-Qur'an walaqad ji'nahum bikitabin, sungguh kami telah datangi mereka dengan kitab. Nah, berarti ini memang yang datang kitabnya. Yang tadi yang datang berarti rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, lah terus bedanya antara maji jaa dengan ata ityan. Kalau jaa itu artinya datang sampai ke suatu tempat setelah melakukan perjalanan berjarak gitu. Sementara ata ya'ti al-ityan itu menunjukkan kehadiran, sampainya sesuatu, sama saja apakah dari dekat atau dari jauh. Ketika dia datang ke suatu tempat, nah itu namanya disebut ata ya'ti. Tapi dia bisa digunakan untuk sesuatu yang mahsus itu yang terindra, atau sesuatu yang maknawi. Maknawi itu bukan secara fisik ya. Misalnya datang berita, datang keputusan, itu ata ya'ti, bukan ja'a yaji'u. Nah, ini Bapak Ibu dan beda antara ja'a dengan ata. Tapi makna intinya adalah datang. Cuma ata ya'ti itu a'ammu ya, wa ashmal, lebih umum dan cakupannya lebih luas daripada ja'a. Tapi dua-duanya digunakan dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini sudah waktu Isya ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini karena sudah azan ya. Monggo kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.